Malam, Miss. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang 3 pada masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 9 Medan oleh Sherly Sinaga. Adapun di sini halaman pertama, lembar pengesahan, nama Sherly Sinaga, NPM 18093317, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dengan dosen pembimbing magang 3, Miss Anastasia Primasari Sinaga, SPD MPD, Guru Pembimbing Magang 3, Bapak J. Simanjuntak SPD MPD, Kepala Sekolah Bapak Samion Alim SPD MPD, dan Koordinator Magang 3 Ibu Asnita Hasibuan SPD MPD. Adapun di sini kata pengantar adalah puji dan syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena karunia-Nya dan penyertaannya sehingga kegiatan magang 3 dapat terlaksana dengan baik dan laporan magang 3 ini dapat disusun dengan baik pula. Laporan ini diajukan sebagai salah satu persyaratan penyelesaian program magang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Pembuatan laporan ini didasarkan dengan pengalaman penulis selama menjalani kegiatan magang 3 di SMP Negeri 9 selama 7 minggu, dimulai dari 9 Agustus sampai dengan 29 September 2021. Selama pelaksanaan program magang 3 di sini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan laporan ini belumlah sempurna, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangatlah diharapkan. Semoga laporan ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan magang selanjutnya. Medan, 29 September 2021. Selanjutnya bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 termuat bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2012 bahwa kurikulum pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia mengacu kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang lebih kita kenal kurikulum KKNI. Jika mengacu kepada KKNI, maka jenjang strata 1 berada di level 6. Untuk meningkatkan kualitas kelulusannya, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Unika Santo Thomas menerapkan model pembelajaran magang. Kegiatan magang dilaksanakan di sekolah dan pelaksanaannya kegiatan magang ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti sekolah, wakil kepala sekolah, guru pamong magang atau GPM, dan dosen pembimbing magang atau DPM. Perlu dipahami bahwa penanaman sikap keguruan dalam jiwa calon guru memerlukan waktu yang panjang. Tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam tempo 1 tahun, yaitu pada tahap PPG saja. Dibutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, magang ditawarkan dalam semester 3 semester, yaitu magang 1 pada semester 3, magang 2 pada semester 5, dan magang 3 pada semester 7. Diperlukan pemastian bahwa penanaman sikap keguruan dapat berhasil tahap demi tahap, sehingga pada implementasi mata kuliah magang perlu ada early warning system. Sistem ini akan membantu mahasiswa memastikan apakah masih tetap berada pada rel yang benar. Program magang ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib bagi program studi pendidikan FKIP Unika Santo Thomas, Medan. Adapun tujuan magang 3 adalah melaksanakan pembelajaran terbimbing, melaksanakan remedi dan pengayaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, dan melaksanakan kegiatan non mengajar. Masuk ke bab 2, informasi umum tentang sekolah. A. Visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi sekolah: terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, berbudaya, serta berwawasan lingkungan. Adapun misi sekolah yaitu 1. Meningkatkan kinerja sesuai dengan TUSI. 2. Meningkatkan pelayanan. 3. Meningkatkan nilai ketercapaian. 4. Menyiapkan siswa untuk mencintai buku dan pendidikan. 5. Menyiapkan siswa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. 6. Memberdayakan siswa yang beriman dan bertakwa.
Yang terakhir, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sejuk. Adapun moto dari SMP Negeri 9 Medan adalah prima, prestasi, integritas, dan iman mandiri. Adapun organisasi sekolah di SMP Negeri 9 Medan adalah OSIS, Pramuka, PMR atau Palang Merah Remaja, dan Taekwondo. Sumber daya manusia di sekolah di SMP Negeri 9 Medan yaitu guru dan tenaga kependidikan ada 34 orang, laki-laki 14 orang, perempuan 20 orang. Adapun jumlah siswa di SMP Negeri 9 adalah 562 orang. Kelas 7 187 orang, kelas 8 107 orang, kelas 9 205 orang. Adapun sarana yang terdapat di SMP Negeri 9 Medan yaitu ruang kelas, kantor kepala sekolah, kantor wakil kepala sekolah, kantor guru, kantor tata usaha, kantor BP, ruangan lab IPA, ruangan lab laboratorium, ruangan lab bahasa, kantin, lapangan bilik doa atau ruang ibadah, musola, kamar mandi, pos security, parkiran, dan meja piket. Prasarana yang terdapat di SMP Negeri 9 yaitu meja, kursi, speaker, tempat sampah, lemari, perlengkapan olahraga, jumlahnya memadai. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung yang sudah dicapai oleh SMP Negeri 9 Medan adalah juara 3 lomba melukis di payung sekota Medan, juara 2 lomba pentas seni HUT PMI Palang Merah Indonesia, juara 1 tryout SLTP sekota Medan, juara 1 tari kreasi daerah kota Medan, dan sebagainya. Masuk ke bab 3, hasil kegiatan magang 3. A. Telaah kurikulum dan penyusunan RPP MAPEL yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses perkembangannya kualitas potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan di SMP Negeri 9 Medan. Kurikulum yang digunakan di sekolah ini adalah kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 ini adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penerapan kurikulum 2013 mengutamakan aspek efektif dibandingkan aspek kognitif. Maka dari itu SMP Negeri 9 Medan dalam mewujudkan tujuan ini, maka dari itu dalam RPP yang digunakan guru membuat kompetensi dasar di mana siswa harus mampu menghayati dan menerapkan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar hari tersebut. Di dalam pembelajaran tepatnya mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Medan, RPP pada kompetensi dasar mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya politik dan demokrasi dapat dilihat dari kegiatan pembelajarannya. B. Menyusun perangkat pembelajaran MAPEL yang relevan di bawah bimbingan guru Pamong. Pada hari Senin 9 Agustus 2021 pada pukul 8 hingga 13 waktu Indonesia Barat yang dilakukan yaitu menelaah mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Hal-hal yang diperoleh dari hasil tahapan perangkat pembelajaran yaitu menyusun perangkat pembelajaran diartikan sebagai perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses untuk mengembangkan potensi siswa, baik potensi akademik, potensi kepribadian, dan potensi sosial ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan. Dalam proses ini, diperlukan perangkat pembelajaran yang disusun dan dipilih sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan. Sehingga pembuatan perangkat pembelajaran dan lembar observasi ini harus dilakukan secara kolaboratif untuk mendapat berbagai pengalaman dan diskusi dan dilandasi dengan komitmen
untuk melakukan inovasi dan memperbaiki kualitas pembelajaran mutlak yang diperlukan. Pembuatan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMP Negeri 9 Medan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan dan juga melihat kondisi siswa-siswi yang akan diajar. C. Pelaksanaan observasi menyusun perangkat pelajaran mapel yang relevan di bawah bimbingan guru pamong. Pada hari Senin 16 Agustus pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, yang dilakukan adalah menelaah mengenai perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pembelajaran merupakan proses untuk mengembangkan potensi siswa, baik potensi akademik maupun potensi kepribadian.